Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ramadan Itu Indah. Tema yang akan Ustadz Abdul Haris sampaikan hari ini bertema Nuzulul Quran. Lebih jelasnya, mari kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah, para penonton di rumah dan juga Mbak Nanda yang ada di studio, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai di puasa ke-16 hari, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keimanan oleh Allah, sehingga kita dapat menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya, terutama yakni ibadah puasa. Ibadah puasa atau bulan Ramadan banyak sebutan. Ada yang menamakan syahrul ibadah, yang menamakan bulannya ibadah. Ada juga syahrul barakah, di mana bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada juga yang menamakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini dengan syahrul Quran, yaitu dengan sebutan bulan Al-Quran. Pada bulan ini memang sangat benar ketika bulan Ramadan itu disebut dengan bulan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan pertama kali yaitu pada bulan Ramadan. Tepatnya yaitu pada malam 17 Ramadan. Makanya setiap malam 17, nanti malam ini Mbak Nanda, kita memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Nuzul itu dari nazala. Nuzul itu artinya turun, Al-Quran atau Al-Quran. Jadi malam Nuzulul Quran itu artinya adalah malam turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Yang mana kita tahu Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diturunkan di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah itu pertama yaitu di malam 17 Ramadan ini, Mbak Nanda. Jadi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira menerimanya. Yang mana di situ malaikat Jibril pertama kali menemui Nabi Muhammad dan surat atau ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia karena memang Al-Quran diturunkan pertama kali ini di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Sungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam yang penuh dengan berkah. Artinya malam 17, malam turunnya Al-Quran ini adalah malam yang sangat istimewa. Tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu yang istimewa kalau tidak di waktu yang istimewa. Maka dari itu setiap malam 17 pasti seluruh umat Islam memperingati malam Nuzulul Quran. Jadi malam Nuzulul Quran ini harus kita dengan isi hal-hal yang baik. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk sebagai apa Al-Quran diturunkan? Sebagai hudan lil muttaqin. Bagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat kedua, Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Di mana Al-Quran diturunkan ini, kitab ini diturunkan la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya.
Untuk apa tujuannya Al-Quran diturunkan? Sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah. Jadi pedoman kita, Al-Quran ini diturunkan untuk sebagai pedoman hidup kita. Jadi seharusnya kehidupan kita ini pedomannya cukup dari Al-Quran, kemudian yang kedua nanti adalah hadis. Jadi keperluan kita, baik keperluan kehidupan dunia sampai akhirat itu sudah lengkap di dalam Al-Quran. Hukum kita untuk hidup, mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang orang Islam, orang Muslim yang meyakini adanya Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, maka kita diwajibkan atau dianjurkan untuk sering membacanya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, balasnya adalah pahala. Kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, harfan minal Quran khairun minad dunya wa ma fiha. Satu huruf dari Al-Quran itu kalau dibandingkan dunia dan seisinya, itu masih lebih mulia dari kemuliaan satu huruf di Al-Quran. Artinya ketika kita ingin hidup yang sesuai dengan aturan Allah, ingin hidup bahagia dunia akhirat, maka adanya isinya, pedomannya, yaitu ada di dalam Al-Quran. Maka kalau bisa di bulan Ramadan ini momen bagaimana kita untuk sering-sering baca Al-Quran. Kalau bisa menghatamkan, ya, 1 bulan hatam, ya, kan bisa. Itu kan dalam Al-Quran ada 30 juz, ya, ada 30 juz. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu jumlahnya 6.666 ayat atau dengan 114 surat. Nah, tergabung dalam 30 juz. Jadi kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran, maka satu hari cukup satu juz. Sampai 30 hari lengkap 30 juz atau hatam. Caranya supaya tidak berat, Pak. Kan kalau 1 juz langsung itu kan berat. Lebih mudah lagi, kita dalam 1 hari diwajibkan sholat sebanyak 5 kali. Setelah sholat 2 lembar. Karena 1 juz itu biasanya ada 10 lembar. Setelah sholat 2 lembar. Setelah sholat 2 lembar. 5 kali sholat sudah cukup 1 juz. Sebenarnya gampang sekali kalau kita niatkan, memang semangat. Tapi kalau orang sudah malas, ya dianggap berat sekali gitu ya. Sebenarnya kalau kita cicil, ya kita baca sedikit-sedikit, itu ya sangat mudah sekali seperti itu. Kemudian membaca Al-Quran ini, ketika kita sering baca Al-Quran, kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ahlullah fid dunya alladziina yaqra'ul Qur'an. Allah itu punya keluarga di dunia. Siapakah keluarganya Allah? Kata Rasulullah, ahlullah fid dunya alladziina yaqra'unal Qur'an. Keluarganya Allah di dunia ini adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Faman akramahum, dan barang siapa yang memuliakan orang yang sering baca Al-Quran ini, maka Allah akan muliakan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menghinakan, faman ahanahum, kata Rasulullah, faqad ahanahullah. Dan barang siapa yang menghinakan atau menghina orang yang membaca Al-Quran, maka dia hidupnya akan dihinakan oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia sampai ke akhirat. Nah, artinya ketika kita ketika kita ingin dianggap sebagai keluarganya Allah, maka seringlah baca Al-Quran. Misal tidak, mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, atau bisa baca tapi masih belepotan, misal seperti itu ya, masih kurang lancar Ustaz, kalau mau tadarus di masjid itu kita malu. Akramahum, ketika kita tidak bisa membaca, tidak bisa ikut membaca, akramahum, muliakan orang yang membaca. Ada orang tadarus, kasih konsumsi, kasih minuman, ya.
Barang siapa yang memuliakan orang yang baca, Allah akan memuliakan dirinya. Tapi kalau ada orang yang menghinakan, misal ada orang baca Al-Quran, kita merasa terganggu. Siapa sih baca Al-Quran tuh rame, termerasa terganggu, maka Allah akan hinakan dia. Jangan sampai itu ada pada diri kita. Kemudian yang terakhir, Al-Quran ini nanti kelak ketika kita sering membaca Al-Quran, selain kita diistimewakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang sering membacanya. Maka dari itu kita orang yang meyakini, kita orang yang beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap kehidupan setelah kehidupan dunia ini, maka dan kita ingin, kan kita yakin, kita juga percaya iman kepada adanya surga dan neraka, adanya siksa Allah. Maka dari itu ketika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, sering-seringlah baca Al-Quran. Mungkin cukup itu saja Mbak Nanda untuk materi kita hari ini, pelajaran kita hari ini, dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, sering-sering baca Al-Quran. Dengan membaca kemudian kita memahami dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup itu saja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa nantikan tema-tema berikutnya di YouTube Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.